Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yulianti Diningsih dengan NIM 11820700029. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai besaran dan satuan, khususnya pada subbab dimensi dan angka penting. Nah, pada bab materi besaran dan satuan terdapat subbab yang tidak kalah penting dari besaran pokok dan juga besaran turunan. Apa itu? Ya benar, dimensi dan juga angka penting. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan dimensi? Nah, dimensi merupakan cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Dalam fisika, ternyata banyak besaran yang sebenarnya terbentuk atau tersusun dari besaran lain, atau besaran yang satu dengan lainnya sebenarnya sejenis. Misalnya, jarak yang ditempuh partikel selama bergerak lurus dengan keliling suatu lingkaran adalah dua besaran yang sejenis sama-sama merupakan besaran panjang. Nah, di sini terdapat dimensi dari besaran pokok dan juga dimensi dari besaran turunan. Di sini kita ketahui ada besaran pokok panjang dengan dimensinya L, ada massa dengan dimensinya M, selanjutnya ada waktu dengan dimensinya T, dan juga sampai ke intensitas cahaya dengan dimensinya J. Nah, selanjutnya ada dimensi besaran turunan yang merupakan besaran turunan dari besaran pokok. Ada luas dengan analisis dimensi panjang dikali panjang. Kita tahu bahwa panjang merupakan besaran pokok dengan dimensi L, maka dimensi dari luas menjadi L pangkat 2. Selanjutnya ada besaran turunan gaya dengan analisis dimensi massa dikali percepatan. Nah, kita ketahui di sini massa merupakan besaran pokok dengan dimensinya M dan juga percepatan dengan analisis dimensinya kecepatan per waktu dengan dimensinya LT pangkat min 2 menjadi M dikali L dikali T pangkat min 2. Nah, di sini ada manfaat konsep dimensi. Yang pertama yaitu pembuktian kesetaraan dua besaran fisis. Yang kedua, penentuan suatu persamaan yang mempunyai kemungkinan salah atau benar. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa dimensi ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam materi besaran dan satuan. Bisa dilihat ya manfaatnya itu untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisis dan juga untuk menentukan apakah persamaan yang kita ketahui itu benar atau salah, seperti itu. Nah, untuk contohnya itu ada pada impuls dan momentum untuk membuktikan kesetaraan dua besaran fisis antara impuls dan momentum. Itu apakah benar impuls dan momentum ini merupakan dua besaran vektor yang setara. Nah, penyelesaiannya kita mempunyai dimensi impuls, di mana impuls dengan analisis dimensinya itu gaya dikali waktu. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya memiliki dimensi M dikali L dikali T pangkat min 2. Selanjutnya waktu yang merupakan besaran pokok dengan dimensi T, maka untuk dimensi impuls sendiri M L T pangkat min 1. Nah, di sini kita tahu dimensi momentum itu analisis dimensinya massa dikali kecepatan, di mana massa tentu saja merupakan besaran pokok dengan dimensi M. Selanjutnya ada kecepatan, dimensinya L dikali T pangkat min 1. Jadi dapat dilihat ya dari dimensi momentum dan impuls ini bahwa impuls dan momentum merupakan dua besaran vektor yang setara. Nah, selanjutnya ada penentuan suatu persamaan yang mempunyai kemungkinan salah atau benar. Nah, dalam persamaan gerak lurus beraturan terdapat persamaan yang menghubungkan perpindahan dengan kecepatan dan waktu, yaitu E sama dengan V dikali T. Nah, jika kita menganalisis dimensinya, maka dimensi ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, dimensi perpindahan adalah L ya, seperti yang tercantum di sana. Kemudian untuk dimensi kecepatan itu LT pangkat min 1, dan untuk T itu besaran pokok dengan dimensinya T, maka setelah dioperasikan itu menghasilkan L. Jadi di sini dapat diketahui ya bahwa persamaan itu benar karena dimensinya konsisten. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan itu sama, seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi notasi ilmiah.
Apa itu notasi ilmiah? Sebelumnya, dalam fisika, kita sering menjumpai bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Nah, misalnya massa elektron yang sangat kecil dan massa planet Jupiter yang 11,2 kali lipat massa bumi. Nah, sebagai contoh, massa elektron kira-kira 0,00000 sekian 911 kg dan massa planet Jupiter sekitar 66.900 juta lebih ya, bahkan miliar lebih kilogram. Nah, dengan hal itu tentu saja kita bisa saja merasa kesulitan gitu jika harus menuliskan massa elektron dan planet Jupiter seperti yang ya banyak gitu nolnya gitu ya, seperti itu. Untuk itunya ya, untuk bilangannya seperti itu. Nah, notasi ilmiah ini menjadi cara yang praktis dan elegan untuk menuliskan bilangan-bilangan yang tadi, yang bilangan-bilangan yang sangat kecil atau sangat besar. Nah, dengan notasi ilmiah itu bisa praktis gitu dan elegan. Nah, notasi ilmiah juga berarti menuliskan sebuah bilangan dalam bentuk hasil kali suatu bilangan antara 1 sampai dengan 10 dengan bilangan 10 pangkat n, dengan n adalah bilangan sembarang yang sesuai. Jadi kita boleh menuliskan bilangan-bilangan berikut dalam notasi ilmiah. Misalkan ada 12 juta, kita praktiskan ya notasi ilmiah. Nah, ilmiahnya itu menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 7. Kemudian ada 0,0000078, notasi ilmiahnya menjadi 7,8 dikali 10 pangkat 6. Jadi lebih praktis ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada angka penting. Nah, angka penting merupakan angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka pasti dan satu angka terakhir yang diragukan. Nah, angka penting ini terdiri dari beberapa jenis. Ada angka yang merupakan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Contohnya 458 terdiri dari 3 angka penting ya, karena tidak ada angka nol ya. Selanjutnya ada 46,79 terdiri dari 4 angka penting karena semuanya bukan angka nol, seperti itu. Yang kedua, angka nol yang berada di antara angka bukan nol itu termasuknya angka penting, seperti 450043 terdiri dari 6 angka penting karena di sana angka nolnya berada di antara atau diapit oleh angka 5 dan juga 4. Selanjutnya ada 20,02 terdiri dari 4 angka penting, di mana di sana angka 0 diapit oleh angka 2 dan juga oleh angka 2 ya, dua-duanya. Nah, selanjutnya ada angka 0 yang berada di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. Yang berada di sebelah kanan tanda desimal ya, itu seperti contohnya 2,280 terdiri dari 4 angka penting karena yang nolnya tadi berada di sebelah kanan tanda desimal, jadi termasuknya angka penting, seperti itu. Nah, selanjutnya ada angka yang bukan merupakan angka penting, yaitu angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan merupakan angka penting ya. Maka pada bilangan 0,000675 terdiri dari 3 angka penting karena angka 0, semua angka 0 yang berada di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan merupakan angka penting. Nah, selanjutnya ada 0,03 terdiri dari 1 angka penting, yaitu angka 3 itu sendiri ya. Selanjutnya angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 dan tanpa desimal kecuali jika diberi tanda khusus, misalnya garis pada angka yang diragukan, seperti 500 terdiri dari 1 angka penting karena angka 0 di sebelah kanannya itu bukan merupakan angka penting. Nah, selanjutnya terdapat aturan angka penting untuk pengukuran. Yang pertama yaitu perkalian dan pembagian angka penting, di mana jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit.
Misalnya 3,7 dikali 3,01. 3,7 itu merupakan bilangan terkecil dengan 2 angka penting. Dan yang 3,01 itu merupakan bilangan terbesar dengan 3 angka penting. Dan hasilnya setelah dikalikan itu 11,137. Itu 5 angka penting ya. Nah, dengan aturan angka penting yang perkalian pembagian itu, maka 2 ditambah 1, jadi harusnya 3 angka penting, yaitu hasilnya 11,1, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan mengikuti jumlah angka taksiran yang paling sedikit dan pembulatan dilakukan sekali saja. Misalkan 10,26 ditambah 15,1 itu 10,26, 2 angka desimal. 15,1 itu 1 angka desimal, menghasilkan 25,36 dengan 2 angka desimal. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka seharusnya dibulatkan menjadi 25,4. Sekali saja pembulatan ya. Nah, selanjutnya ada pembulatan angka. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah sebagai berikut. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Misalkan 456,67 dibulatkan menjadi 456,7. Karena angka 6 itu kan lebih dari 5 ya. Jadi dibulatkan ke atas. Kemudian ada angka 7 juga ya, dibuatkannya ke atas. Selanjutnya ada 456,64 dibulatkan menjadi 456,6 karena kurang dari 5, seperti itu. Jadi dihilangkan, angka 4-nya dihilangkan karena kurang dari 5, seperti itu. Misalkan 471,53. Nah, karena kan 3 itu kurang dari 5 ya, jadi 471,5 misalkan. Ya, jadi 3-nya dihilangkan. Nah, selanjutnya ada apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya angka ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya angka genap. Contohnya 456,65 dibulatkan menjadi 456,6 karena angka sebelumnya itu genap ya, jadi dihilangkan seperti itu angka 5-nya. Sedangkan untuk 456,55 dibulatkan menjadi 456,6 karena dibulatkan ke atas ya, karena angka sebelumnya itu angka ganjil, jadi dibulatkan ke atas seperti itu. Nah, alhamdulillah sekian pemaparan materi subbab materi dimensi dan angka penting dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Julianti Diningsih dengan NIM 11820700029. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan 3 buah soal besaran dan satuan, khususnya dimensi dan angka penting beserta pembahasannya. Mohon disimak dengan seksama. Soal nomor 1. Sebutkan 3 besaran turunan disertai satuan dan keterangan dimensinya. Pembahasan gaya dengan satuan N dengan persamaan F sama dengan M dikali A sama dengan kilogram dikali meter dikali S pangkat min 2. Jadi dimensinya M dikali L dikali T pangkat min 2. Kemudian ada momentum dengan satuan kilogram dikali meter per sekon dari persamaan P sama dengan M dikali Pi sama dengan kilogram dikali M dikali S pangkat min 1. Dimensinya jadi M dikali L dikali T pangkat min 1. Kemudian ada tekanan dengan satuan Pascal dari persamaan P sama dengan F per A menjadi kilogram dikali M pangkat min 1 dikali S pangkat min 2, maka dimensinya menjadi M dikali L
M dikali L pangkat min 1 dikali T pangkat min 2. Kemudian soal nomor 2. Dimensi energi adalah dengan pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Pembahasannya dimensi energi itu dari persamaannya P sama dengan M dikali G dikali H sama dengan kilogram dikali M kuadrat dikali S pangkat min 2 sama dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat min 2. Maka jawabannya yang D. Soal nomor 3. Bila Z sama dengan X dikali Y, dengan X sama dengan 3,7 dan Y sama dengan 3,01, maka nyatakan hasil Z. Pembahasan Z sama dengan X dikali Y, 3,7 dikali 3,01 hasilnya 11,137. 5 angka penting. Nah, dengan aturan yang sudah dijelaskan, maka hasilnya itu 2 ditambah 1 sama dengan 3 angka penting. Maka hasil akhirnya Z sama dengan 11,1 setelah dibulatkan. Sekian pemaparan soal dimensi dan angka penting beserta pembahasannya dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.